Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fajri dengan NIM 2021010101012. Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Adapun yang akan menjadi pembahasan pada video kali ini yaitu mengenai metode memahami hadis dalam konteks kekinian. Sebelum itu, pertama-tama kita harus tahu dulu mengenai apa itu pengertian hadis. Baik, kita melangkah ke materi. Hadis adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Secara terminologi, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, segala perbuatan dan keadaan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya kita melangkah kepada metode memahami hadis. Adapun metode memahami hadis yaitu ada 3. Yang pertama dengan pendekatan tekstual, kemudian yang kedua dengan pendekatan kontekstual, dan yang terakhir yaitu dengan pendekatan intertekstual. Ya, baik. Pertama kita bahas lebih lanjut mengenai pendekatan tekstual. Pendekatan tekstual artinya sebuah pendekatan studi terhadap suatu nas atau teks yang menjadikan lafal-lafal nas atau teks tersebut sebagai objek. Pendekatan ini menekankan analisanya pada sisi kebahasaan dalam memahami suatu nas atau teks. Interpretasi memahami hadis secara tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata. Teknik interpretasi ini cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis atau asbabul alurun. Baik, kita melangkah ke metode memahami hadis berikutnya. Baik, kita melangkah kepada metode memahami hadis yang kedua yaitu metode memahami hadis dengan pendekatan kontekstual. Yang dimaksud pemahaman kontekstual adalah pola pemahaman yang tidak berhenti pada makna teks saja, melainkan juga berusaha mengetahui makna yang ada di balik teks tersebut, seperti latar belakang munculnya hadis, situasi dan kondisi, adat budaya masyarakat, serta pertimbangan masa sekarang dalam mengaplikasikan makna teks. Pendekatan kontekstual. Di sini ketika kita memahami hadis dengan pendekatan kontekstual, terlebih dahulu kita melihat situasi, kondisi, dan latar belakang hadis tersebut. Kita tidak memaknai hadis tersebut hanya berdasarkan teksnya saja, melainkan kita lebih mendalami dengan mencari asal-usul budaya masyarakat pada masa itu, sehingga dengan ini kita bisa mengetahui makna utama dari hadis tersebut. Metode memahami hadis yang selanjutnya. Baik, kita melangkah kepada metode memahami hadis yang ketiga, yaitu dengan pendekatan intertekstual. Memahami hadis dengan pendekatan intertekstual artinya memahami hadis dan hubungannya atau munasabah dengan ayat Al-Quran atau hadis dengan hadis lain. Jadi dengan pendekatan intertekstual ini, pemahaman hadis dengan pendekatan intertekstual yakni untuk memahami hadis tersebut, kita tidak saja melihat sebatas melihat teks ataupun memahami sejarahnya saja, melainkan juga dengan menghubungkan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran atau hadis yang lainnya. Oke, baik, kita kembali kepada menu. Baik, kita melangkah kepada materi selanjutnya, yakni memahami hadis dalam konteks kekinian. Timbul pertanyaan, mengapa kita harus memahami hadis dalam konteks kekinian? Adapun alasan mengapa kita harus memahami hadis dalam konteks kekinian yaitu problem pemahaman hadis Nabi merupakan persoalan yang sangat urgent
untuk dia. Problem pemahaman hadis Nabi merupakan persoalan yang sangat urgent untuk diangkat. Hal demikian mengingat hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Adapun persoalan yang mengemuka dari sisi internal berangkat dari penyorotan terhadap figur Muhammad sebagai figur sentral. Sebagai Nabi akhir zaman, otomatis ajaran-ajaran beliau berlaku bagi umat Islam di berbagai tempat dan masa sampai akhir zaman. Sementara hadis itu sendiri turun dalam kitaran tepat yang dijelajahi Rasulullah dan dalam sosio-kultural masa Rasulullah. Di samping itu, tidak semua hadis Nabi secara eksplisit memiliki asbabul wurud yang menjadikan ketidakjelasan status hadis apakah bersifat umum ataukah khusus. Dengan melihat kondisi yang melatar belakangi munculnya suatu hadis, sebuah hadis terkadang dipahami secara tekstual dan terkadang secara kontekstual. Realita lain yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan Rasulullah dalam berbagai posisi dan fungsinya. Ada kalanya Rasulullah berperan sebagai manusia biasa, sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai utusan Allah, sebagai kepala negara, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai panglima perang, maupun sebagai hakim. Oleh karenanya, penting sekali mendudukan pemahaman hadis pada tempat yang proporsional, kapan dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, situasional, maupun lokal. Karena bagaimanapun juga, pemahaman yang kaku, radikal, dan statis terhadap sebuah hadis sama artinya bahwa kita menutup keberadaan Islam yang salih likulli zaman wa makan. Itulah sebabnya Fazlur Rahman menyebut hadis Nabi sebagai sunnah yang hidup, formalisasi sunnah atau verbalisasi sunnah, dan oleh karenanya harus bersifat dinamis. Hadis Nabi harus ditafsirkan secara situasional dan diadaptasikan ke dalam situasi dewasa ini. Menghadapi problematika memahami hadis Nabi, khususnya dikaitkan dengan konteks kekinian, maka sangatlah penting untuk melakukan kritik hadis, khususnya kritik matan dalam arti mengungkap pemahaman interpretasi tafsir yang benar mengenai kandungan matan hadis tersebut. Itulah alasan mengapa kita harus memahami hadis dalam konteks kekinian. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebaikan kita bersama agar kita tidak salah dalam memahami hadis, atau kita tidak menyalahartikan hadis tersebut. Adapun langkah-langkah memahami hadis dalam konteks kekinian yaitu yang pertama, harus dipahami secara tekstual. Kemudian yang kedua, memahami sejarah atau asbab al-wurud dari hadis tersebut atau dipahami secara kontekstual. Kemudian yang terakhir, menarik kesimpulan ke konteks kekinian. Baik, kita melangkah ke pembahasan selanjutnya yaitu contohnya. Contoh yang pertama yaitu hadis yang berbunyi, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir bersafar dengan perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Tirmizi. Jika kita memahami hadis ini hanya berdasarkan teks, maka pada zaman dahulu atau pada zaman Nabi itu tidak sama kondisinya dengan sekarang, di mana para ulama menjelaskan bahwa safar dilarang di zaman Nabi dikarenakan kondisi yang tidak aman untuk seorang perempuan keluar bersafar sendirian tanpa mahramnya, di mana pada zaman itu banyak perampok, pembunuh dan sebagainya yang akan membahayakan seorang perempuan jika dia keluar sendirian atau tanpa dinamping oleh mahramnya. Sedangkan di zaman sekarang kondisinya sudah berbeda. Zaman sekarang sudah lebih aman daripada di zaman Nabi. Para ulama yang memahami hadis secara tekstual saja, mereka mengharamkan seorang perempuan yang bersafar tanpa mahram. Sedangkan para ulama yang memahami hadis tersebut secara kontekstual, kebanyakan menarik hadis ini ke konteks kekinian, artinya membolehkan perempuan bersafar tanpa mahram. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwasannya memang sangat penting kita memahami hadis itu dalam konteks kekinian dengan melihat terlebih dahulu konteks sejarah daripada hadis tersebut, kemudian disesuaikan dengan zaman pada sekarang ini atau menarik konteks kekinian itu sendiri. Seperti halnya hadis ini tadi, di mana ketika kita kita hanya memahami sebatas tekstual saja,
maka kita akan beranggapan bahwa mahasiswa yang merantau kuliah dari Muna, mahasiswa dari Muna yang kuliah ke Kota Kendari itu haram hukumnya karena tidak didampingi mahram dan sebagainya. Padahal kan sebenarnya itu tidak bisa ya teman-teman, karena tidak mungkin saudara, orang tua atau kerabat kita akan terus mendampingi kita. Kenapa? Karena kita tahu sendiri mereka juga mempunyai kesibukan sendiri, apalagi orang tua kita harus mencari nafkah atau rezeki untuk menguliahkan kita. Adapun contoh yang kedua yaitu hadis yang berbunyi, kami umat ummi tidak pandai menulis dan tidak pandai berhitung. Bulan itu begini dan begini, yakni ada kalanya berusia 29 dan ada kalanya berusia 30 hari. Kasus ini adalah tradisi ru'yah dan hisab yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya masyarakat Banten, dalam menentukan awal bulan Ramadan. Secara tekstual, hadis ini menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW, yakni umat Islam, dalam keadaan buta huruf. Mereka selain tidak pandai membaca dan menulis, juga tidak pandai melakukan hisab awal bulan Komariah atau perhitungan tahun berdasarkan peredaran bulan. Pernyataan tersebut relevan untuk keadaan umat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk zaman sesudah Nabi wafat, termasuk zaman sekarang ini, umat Islam telah banyak yang cakap membaca dan menulis, serta melakukan hisab awal bulan. Bahkan, dari kalangan umat Islam zaman sekarang telah banyak yang pandai memanfaatkan teknologi yang sangat canggih untuk mengetahui saat berlangsungnya awal bulan Komariah. Dengan demikian, hadis ini tepat bila dipahami secara kontekstual, sebab apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis itu bersifat temporal. Meskipun umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya umat Islam Banten, ada perbedaan pendapat, ada yang menganut hisab murni, yaitu organisasi massa Muhammadiyah, dan ada juga yang berpendapat hisab itu sebagai alat bantu saja. Tapi pada akhirnya yang digunakan adalah ru'yah, yaitu organisasi massa Nahdlatul Ulama, yang kebetulan dianut oleh pemerintah Indonesia. Baik yang menganut pendapat pertama maupun menganut pendapat kedua, keduanya itu telah menghidupkan sunnah Nabi atau living sunnah itu sendiri. Baik, mungkin itu saja tentang memahami hadis dalam konteks kekinian. Lebih dan kurangnya mohon dimaaf. Kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan yang timbul itu munculnya dari diri saya sendiri. Jadi mohon maaf bila ada yang salah dan tolong diluruskan. Jika memang ada yang salah, tolong diluruskan di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengapresiasi dengan memberikan like dan menonton video ini sampai tuntas. Sekali lagi, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.